Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu kemarin, yaitu penyimpangan sosial. Minggu kemarin kita sudah mempelajari pengertian penyimpangan sosial. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari bentuk-bentuk penyimpangan sosial. Sebelum kita mulai, saya absen dulu. Anissa Widya, Aura Virela, Avelia, Dela Panca, Dina Aulia, Dita Aulia, Grifta Ramadan, Eksan Wibawantoro, Jasmine Mutiara, Kaurinisa, Muhammad Danendra, Oki Salma, Pepsi Arti, Pramudya, Sinta Putri, Yayu Meiva. Oke, dipimpin berdoa Mbak Oki Salma. Kita mulai. Nah, di pertemuan kemarin kita sudah mempelajari pengertiannya. Jadi tergantung tempatnya. Kalau di Las Vegas itu bukan perilaku menyimpang ya, perjudian, karena di sana masyarakat di sana tidak melanggar norma di sana. Kalau di Indonesia sesuai dengan nilai berbeda sekali dengan di Las Vegas. Di sana perjudian bukan perilaku menyimpang. Itulah kenapa perilaku menyimpang tergantung tempatnya, gitu ya, tergantung wilayahnya. Kita juga sudah mempelajari jenisnya. Ada sepedanya tidak sesuai dengan norma hukum, norma lalu lintas, kemudian tangkap oleh Pak Polisi, kemudian sepedanya disita. Tujuan kita mempelajari berpikir kritis, kemudian kita nanti buat kelompok atau tuangkan, kita buat dalam animasi. Bisa didengar anak-anak? Respon dulu sebentar. Bisa? Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Ya, berdasarkan sifatnya ada penyimpangan yang bersifat negatif, nilai-nilai sosial yang dianggap rendah dan tercela karena tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Nanti dampaknya negatif, pasti merugikan masyarakat dan pelaku itu sendiri. Kemudian ada penyimpangan bersifat positif. Nah, ini yang unik. Kira-kira ada yang bisa memberi contoh? Bekerja gimana? Oh ya, tidak sesuai dengan norma masyarakat di sekitar kalian, norma keluarga mungkin. Nah, tetapi nanti dampaknya positif karena dalam hal itu. Selain itu, saya beri contoh yang lain ya, norma zaman dulu, tapi nggak sekarang ya. Zaman dulu ada norma keluarga, norma masyarakat. Perempuan itu harusnya di rumah ya, memasak, kemudian ngomong, bahasa Indonesianya ngomong apa ya, mengurus rumah tangga. Nah itu, tetapi kebutuhan dan tuntutan keluarga mungkin akhirnya perempuan melanggar norma keluarga, norma masyarakat di sekitarnya, akhirnya bekerja dan sekolah, memiliki dampak positif ya terhadap sistem sosial. Yang melanggar norma keluarga ternyata ada dampak positifnya. Itu salah satu bentuk penyimpangan positif. Nah, tokohnya dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini ya, R.A. Kartini, wanita. Nah, itu dulu dianggap penyimpang. Bahkan Ibu Kartini itu dikucilkan di masyarakat, dikucilkan oleh keluarga. Banyak perempuan-perempuan yang menjadi sopir. Kalau masyarakat biasanya tabu, perempuan kok nyopir, perempuan kok ngojek, gitu. Sudah banyak gitu. Pekerjaan-pekerjaan laki-laki sudah banyak dilakukan oleh perempuan. Itu artinya ada penyimpangan kan? Pertama, ada penyimpangan dari norma yang dulunya harusnya dikerjakan laki-laki, tapi ternyata dikerjakan perempuan. Nah, itu berarti ada penyimpangan, tetapi dampaknya positif. Itulah yang dinamakan penyimpangan bersifat positif. Penyimpangan primer
atau primer deviation, kemudian penyimpangan sekunder deviation yang hanya bersifat temporer atau tidak berulang-ulang. Jadi karena kepentingan yang mendesak misalnya, ya, karena terlambat sekolah, dia tidak mau terlambat, akhirnya dia melanggar lampu lalu lintas, tidak berulang-ulang, ya, hanya sekali itu. Nah, itu dikatakan penyimpangan primer. Kemudian ada penyimpangan sekunder. Nah, ini yang terjadi berulang-ulang kali, biasanya dikatakan pelakunya seorang residivis karena sering kali berulang-ulang terus. Itu penyimpangan sekunder. Kita lanjutkan ke bentuk-bentuk penyimpangan sosial berdasarkan pelaku penyimpangan. Penyimpangan individu, kemudian ada penyimpangan kelompok, ada penyimpangan campuran. Korupsi itu masuk yang mana kira-kira anak-anak? Penyimpangan kelompok, ya, karena biasanya ada sistem di situ, kong kali kong. Ada pertanyaan? Ya, berarti sudah jelas, ya. Nah, kita lanjutkan. Ini ada video, kita saksikan bersama, ya. Penggunaan narkoba salah satu penyimpangan sosial, bahkan sampai hukuman mati, tergantung kadarnya. Kalau kadarnya ringan mungkin hanya peringatan, kecilkan di masyarakat, ya. Kalau yang paling parah bisa sampai tadi seperti video tadi, pada hukuman mati. Sudah punya gambaran, ya. Kita buat kelompok, silakan kalian masing-masing buat grup WA, silakan kalian diskusi, ya, animasinya bisa gambar bergerak, bisa gambar diam, silakan, ya, tergantung kelompok kalian. Saya beri waktu 1 jam pelajaran. Sudah selesai belum? Silakan dipresentasikan. Kelompok 1 yang mewakili, silakan. Nah, ini Mas Ariel sudah siap untuk presentasi. Ya. Selanjutnya, nah, silakan dipresentasikan kelompok 2 diwakili oleh Mbak Dela. Presentasi. Nggih. Coba diulangi sekali lagi, tadi ada tamu tidak diundang. Ini ada suaranya tidak, animasinya? Ya, coba volumenya dikeraskan. Animasinya menceritakan kasus penyimpangan sosial bullying, ya. Jadi penyimpangan bersifat negatif karena efeknya sangat verbal, bahkan ada yang pakai elektronik melalui media sosial. Kemudian kita lanjutkan ke kelompok selanjutnya, bentuk penyimpangan primer. Silakan perwakilan kelompok ketiga. Bentuk penyimpangan sekunder, kelompok 4. Oke, kelompok 4 salah satu, silakan presentasi. Diwakili oleh Mbak Faurinisa, kelompok 4. Sekunder, dan dijelaskan tadi tidak dapat ditolerir. Masih dari kelompok 4 ini. Kelompok 4 tentang penyimpangan sekunder. Selanjutnya kelompok 5. Oh, ini. Kelompok 6 diwakili oleh Mas Paksi. Sudah muncul. Ada pertanyaan anak-anak dari masih yang sudah kita buat tadi? Kita buat kesimpulan bersama-sama, ya. Kita buat hari ini dibagi per kelompok tadi, ada penyimpangan bersifat negatif yang dampaknya otomatis negatif, tercela, tidak sesuai norma, dan bersifat positif itu penyimpangan yang ternyata mempunyai dampak positif. Penyimpangan primer animasinya bagus, dan dengan penyimpangan sekunder. Kemudian ada penyimpangan individual, kemudian ada penyimpangan kelompok, dan ada penyimpangan campuran. Bagus sekali hasil animasinya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Jaga kesehatan, sopan santun. Semoga di pertemuan selanjutnya kita masih semangat. Taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.